Podcast Berbagai Sisi. Guys, balik lagi di Sisi Podcast Berbagai Sisi dengan gua Aji Januri. dengan gua Acil Hidayat. Di sini gue pengen ngebahas tentang berbagai sisi apapun itu dan yang lagi berita yang lagi naik daun nih. Gue pengen bahas awal mula bikin posisi ini gue bareng sama Acil di Bulungan ya, Cil? Iya, waktu itu kita lagi nongkrong di Bulungan. Jadi makan taichan bareng cewek-cewek yang pakai baju basket dan AC Milan. Iya, jadi Inter Milan. terus tercetuslah dibandingkan kita nongkrong nggak ada faedahnya. Belum. Kita masih dari Bulungan move dulu ke Kemang. Move dulu, iya move Pas dulu di ke Kemang, Aji bengong, gua bengong sama teman kita satu lagi namanya Nando. Bertiga sebenarnya Bengong kita. ya, kita lagi bengong mikirin hidup masing-masing. Ya. Terus gua tiba-tiba ada ide. Gua ngomong ke Aji dan ke Nando, kenapa kita nggak bikin sesuatu yang bisa buat bercerita lah. Iya, benar. Contohnya kayak wadah di podcast ini, ya gue pengen bikin keluh kesah apapun itu tentang percintaan atau apa, berbagai sisi. Makanya Berita-berita yang lagi booming juga lagi. kita bakal kita bawain juga sih. Nah, jadi untuk episode ini gue lagi pengen banget ada keresahan tentang generasi Z dan kasus yang lagi muncul ini ada yang namanya kasusnya Satria Mahathir ya kan. Oh, yang gini-gini. Iya. Ya kan? Cogil ya kan. Nah, gue punya keresahan tentang si Cogil ini nih. Gimana menurut lu, Ji? Gue pengen ngebahas banget tentang dia nih. Dan gue resah banget sama tingkah lakunya dia. Satu, gue punya adik perempuan 3 gitu kan. Di sisi gue sebagai laki-laki marah banget ke dia dengan statement dia yang menurut gue apa ya? Ya sebenarnya sih dia cuma nyari bukan panjat sosial sih, lebih ke validasi diri dia sih, lebih lagi nyari validasi tentang dirinya sendiri gitu kan. Dengan dia ngaku ngambilin orang, terus juga melabelkan punya anak 1 dan melabelkan dirinya bahwa dia sebagai apa ya maksudnya dia Starboy atau apa? bukan Starboy, lebih ke bapak muda ya kan, papa muda ya Papu. kan? Iya. Papu. Bukan papu. Pokoknya dia melabelkan dirinya itu papa muda. Itu menurut gua apa ya? Lu bangga banget gitu pakai label papa muda, yang menurut gua malu sebenarnya situ. Kalau menurut pandangan gue sih, Ji, anak masih bukannya anak ya, maksudnya kayak yang seumuran kayak gitu tuh, ya gue nggak tahu, entah dia nge-branding brand image dirinya dia tuh kayak ya udah gue gila-gilaan aja lah. Toh di sini nih di negara Konoha kan yang gila yang terkenal. Iya sih. Tapi yang prestasi tuh yang menurut gua malah nggak muncul di itu yang amat disayangkan permukaan di media gitu ya. Menurut gue yang nggak salah, tidak menyalahkan 100% si Satria Mahathir. Yang gue sesalin tuh kayak akun-akun yang repost kenapa dikasih panggung gitu loh. Makanya pas banget gue waktu hari apa gue buka handphone, gue lihat berita di sosial media, dia katanya dengar ada kasus pemukulan. Ya, pemukulan. Nah itu baru-baru banget tuh guys. Kasus pemukulan dia, pengeroyokan katanya sih. Di satu sisi gue kayak ada rasa kayak rasain lo karena lu nggak bisa manage diri lu sendiri gitu. Maksudnya kayak mungkin egonya masih tinggi, jati dirinya juga masih dia ngerasa. Dia kelahiran 2003 sama kayak adek gua. Adek gua padahal 2003. Adek gua 2004 kayaknya. 2004 itu makanya guys, jadi kita sebagai yang mulai ya milenial gitu, itu sebenarnya sih terserah lu mau bikin konten apa ya, untuk dari Z ya, mau bikin konten apa, terus juga mau berlaku seperti apa. Tapi menurut gue ada norma dan tata kerama di sosial, untuk sosial ya. Menurut gue hal yang kayak gitu tuh nggak pantas untuk dilakuin
di negara ini gitu. Dan dengan dia ngebahas tentang kasus-kasus dia bisa bebas, jadi dia seorang mafia terus bebas gitu kan, menurut gue ya walaupun gue tahu bapaknya Bapaknya Irjen kalau nggak salah nih. ya bapaknya Irjen, nggak usah disebut. Purnawirawan atau gimana? Iya purnawirawan, teman pangkatnya ada lah dia, gue tahu dia pangkatnya ada. Tapi ya itu udah almarhum, Gustavo gue bokapnya udah meninggal, ya bokapnya udah meninggal. Cuman nyokapnya di penjara di salah satu negara dengan kasus narkoba waktu itu. Bandar? Iya, bukan bandar sih, lebih kurir kayaknya. Kurir, dia kurir narkoba, bawa narkoba. Berapa orang sih yang ketangkap? 4? Dia sendiri, ibunya sendiri waktu itu. Enggak, si Satria Mahathir. Apanya? Si Satria ketangkapnya itu pas pengeroyokan. Pas pengeroyokan berapa? Kayak masih bocah-bocah. Berapa orang? 4, 3. Nggak tahu. Gue sih baca tuh di sosial media. Awalnya senggol-senggolan tuh gimana gue nggak tahu. Di Batam kan. Ya. Terus diterusin di luar tuh. Terus? Maksud gue kayak gini loh. Lu main kemanapun, lu harus bisa tanamin kebaikan gitu aja. Kita nggak bisa main di, contohnya kayak gue ke kampung lu, ke Jawa, gue ke Papua, kemana? Ya kita kan harus ngikutin adat budaya di sana gitu kan. Kita harus bisa menempatkan diri gitu, menyesuaikan diri. Bukan sebaliknya. Bukan orang-orang sana yang harus ngertiin kita, gitu kita nggak bisa. Maksud gue kalau misalkan lu bersenggolan atau menurut gue masih belum parah, belum kelewatan, ya udah lu minta maaf aja gitu kan. Karena kan ini bukan kampungan lu, bukan tanah lu gitu. Kenapa harus diterusin? Yang gue sayangkan tuh kenapa lu terusin keluar terus lu keroyok gitu kan. Maksud gue, setahu gue korbannya itu fansnya Satria Mahathir. Dia katanya sih ngefans. Gue baca di salah satu Tribun News atau apa gitu. Jadi tuh si fansnya ini ternyata ngefans sama Satria Mahathir. Oh, yang dikeroyok ini fansnya Satria Mahathir. Ngefans lah gitu. Gila juga lu Tir, lu fans lu gebukin Tir. Ya mungkin kita nggak tahu dengan keadaan dia lagi kayak gimana kan gue juga nggak tahu. Cuman kayak yang amat sangat amat disayangkan. Lu mau dimanapun bagi semua orang gitu, dimanapun lu berada, bumi dipijak, langit dijinjing. Iya, tabur tuai lah. Ya tabur tuai. Jadi lu di mana harus tetap hormatin daerah setempat. Ya kayak gue main ke rumah siapapun, ke rumah Aji. Gue tiba-tiba masuk. Aji mana? Ya pasti bapak gue langsung hal yang wajar orang tua langsung, lu siapa? Nggak ngucapin salam, nggak ada sopan santun. Ya kan? Iya. Kan kita kan kemana-mana tuh harus kayak Assalamualaikum, ini walaupun asik atau gimana, yang penting kita salam, sapa. Kita bisa beradaptasi lah sama lingkungan lah, bukan berarti lingkungan harus ngertiin kita nggak bisa kalau gitu. Menurut gue sih kayak buat Gen Z, milenial atau semuanya kita nggak ngomongin umur lah. Pasti kalau kemana-mana harus kayak gitulah, harus sopan, adab, ngikutin budaya. Tata krama itu penting banget. Buat Gen Z, menurut gua itu penting banget. Lu nggak usah ikut-ikutan Satria Mahathir dah. Ketemu gua unyang-unyang lu, beneran asli. Tapi kita juga nggak bisa ngejudge dia 100% kayak gitu, Ji. Maksudnya kayak mungkin ini panggungnya dia kayak gitu. Iya, tapi mungkin itu panggungnya dia seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu nih, dia aslinya seperti apa karakternya, kita belum tahu. Iya sih, karena kita juga belum ketemu langsung. Kita belum. Ya. Tapi dengan brandingnya di media sosial itu sih yang bikin. Ya emang cara naik orang tuh beda-beda menurut gue ya. Ya kalau di Indonesia, di Konoha kan plus 26 tuh kayak gini. Kalau di plus 26 tuh kayak gini, lu buat sensasi, lu buat masalah itu bakalan terkenal dibandingkan lu buat prestasi. Tinggal klarifikasi gampang. Selesai, itu lu naik lu diundang di podcast, undang ke salah satu stasiun TV, dan gue bingung sama orang-orang kayak mereka yang undang-undang. Ya bebas. Ya balik lagi. Ya, exposure tinggi. Ya kita juga lagi bahas itu. Oh iya. Ya, tapi ini balik lagi ya keresahan. Ya keresahan kita aja sih. Bukan gua lagi ngomong, bukan. Tapi gua resah aja sama itu dia orang tuh. Sama dia orang tuh gua resah banget sumpah. Kenapa harus kayak gitu? Dia nggak mikirin, maksudnya dia punya anak gitu. Gua juga punya anak perempuan gitu kan. Dan dia punya anak laki-laki gitu. Apa mau sih seorang anak terus bapaknya kayak gitu,
gue pikir enggak deh kayaknya. Gue kalau misalnya punya bapak gitu enggak kayaknya. Ya kan nggak tahu. Enggak bangga men, gue sumpah. Ya memang tidak gimana ya? Ya pilihan orang beda-beda Ji. Lu kenapa sih Satria pilih hidup kayak gitu? Udahlah jadi manusia yang Gue tuh tahu Satria Martir tuh tahun 2000 berapa tuh ya. Pas banget gue dengar kabar dia sama pacarnya tuh, yang mana nih? mantan istrinya. Mantan istrinya. Gue tau dari adik gue. Ah. Adik gue kan Gen Z juga tuh jatuhnya. Anaknya lucu loh, anaknya si Satria. Karena gue, adik gue nih bilang, ini lucu deh anaknya. Cuman bapaknya gini Gitu. Oke. Gue masih nggak, ya gue, menurut gue berita biasa aja gitu kan. Siapa ini orang siapa gitu kan. Gue nggak kenal juga. Terus kok lama-lama muncul, tiba-tiba di akun salah satu Jakarta Keras tuh, kalau nggak salah. Iya. Di akun Jakarta Keras, dia sama perempuan, gue nggak tahu namanya siapa, yang masalah HP boba itu loh. Iya. Langsung kayak, kalau gue jujur, first impression kayak ngelihat, udah gimana sih ngelihat kabar-kabar kayak gitu udah ngambil pusing. Ada rasa keselnya iya, cuman kayak apaan sih gitu. Pas ya kalau ngeliat dia gitu, ya gue punya masa-masa nakal gitu ya, jujur ya, gue punya masa-masa nakal. Tapi nggak kayak dia yang banggain banget nakalnya gitu. Menurut gue nakal, tapi gue nggak banggain nakal gue ke media sosial gitu. Ya mungkin dia dari situ dia dapat validasi. Kalau menurut gue lebih mencari validasi. Kayak udah kepalang tanggung juga sih kalau menurut gue, kayak udah nyemplung dia bikin katanya masuknya kan di entertain. Dia dulu masuk di entertain nih. Oh ternyata gue naik karena hal kayak gini nih. Iya, dia bilang gitu. Iya, gue nggak tahu bahasanya apa tuh nama istilahnya. Jadi semakin gue ngebuat sensasi ya gue semakin terkenal. Apa kita kasarnya gini loh, haters make me famous. Shit. Ya kan? Terus, ya. Semakin kita banyak orang yang benci ya gue bakal terkenal ya. Ya gue diundang-undang kok, dia ngerasa kayak gitu. Yang gue sangat amat sayangkan, dikasih panggung aja sih. Kasih panggung. Iya, itu sih. Banyak anak-anak Indonesia tuh menurut gue yang prestasinya oke semua. Contoh hal kecilnya dari penyanyi, maaf, yang Putri siapa namanya yang X Factor itu gue Bukan American Got Talent. American Got Talent. Gue sumpah tuh gue sebelum dia terkenal ya gue udah tahu dia. Karena kan dia pengisi suara yang, lu tau gak sih lagu-lagu musik-musik yang hidayah gitu, yang kayak dari lubuk ilir hingga ke itu yang biasa. Itu dia yang ajab-ajab gitu ya. Yang ajab. Gue tahu dia. Cuman gue mikirnya anjir nih orang potensinya besar banget. Kalau menurut gue. Tapi kan itu juga. Gue mikirnya lu siapa sih gitu kan. Malah yang naik waktu itu yang you break my heart. Itulah, tolonglah kalau kata Om Deddy kan apa tuh? Gue nggak ngerti tuh bahasa Inggrisnya. Ya intinya jangan malah dia yang naik. Jangan ngedukung orang yang bodoh gitu lah gitulah. Iya. Masih banyak kok Indonesia yang anak-anaknya tuh yang pinter, yang punya keahlian masing-masing. Kayak gue lebih suka atlet-atlet kita, seniman-seniman kita tuh di Indonesia tuh banyak banget sebetulnya. Dari segi apapun itu tuh, kenapa yang terkenal orang-orang yang nggak bermutu menurut gua? Lu boleh, menurut gua gini, lu boleh buat kontroversi, tapi kontroversinya jangan yang sampai kayak pembodohan publik nggak sih, Ji? Ya benar, jangan sampai meresahkan orang lain lah, gitu istilahnya. Jangan sampai itu jadi, lagi yang nonton kan bukan anak yang bukan maksudnya bukan anak dewasa juga, tapi lebih ke anak-anak juga ngeliat. Misalkan Satria nih, buat lu Satria nih, kalau anak-anak kecil ngeliat lu gitu, ya emang lu mikir nyalahin orang tuanya gitu, tapi gara-gara konten lu mungkin ada anak kecil yang ngikutin lu nantinya gitu, dan gua nggak suka gitu. Ya itulah. Karena menurut gue udah nih, cukup nih generasi yang lu terakhir di lu aja deh, jangan sampai anak lu ngerasain apa yang kita rasain gitu.
ya mungkin dia bisa seperti itu karena parentingnya kayak gimana kan. Ya sih, balik lagi kalau keluarganya gue tahu sendiri keluarganya. Ya kalau keluarganya gue lihat dari background keluarganya dengan ceritanya dia, menurut gue ya tapi ada juga teman gue yang broken home nggak kayak gitu-gitu amat sih. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu butuh sosok kayak teman nggak sih? Temen Bukan temen sih, mereka kayak gue yakin lu Satria gitu, lu butuh orang yang bisa dengerin lu, terus juga bisa jadi mungkin lu kehilangan sosok ayah kali ya, menurut gue. Tapi emang nggak, gue masih belum tahu 100% emang bener bokapnya udah nggak ada. Bokapnya udah nggak ada, baru kayaknya belum lama. Tapi kalau nyokapnya udah berapa lama? Gue liat 4 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu beritanya nyokapnya ketangkep. Nah, terus gue baca juga hukuman ini bisa sampai 5 tahun. Pengeroyokan 3 sampai 5 tahun atau 6 tahun gitu. Kasus pengeroyokan ini. Cuman kita lihat aja. Kita lihat hukum di Indonesia. Kita lihat hukum di Indonesia seperti apa. Gitu. Apakah dampak dari bapaknya bisa meringankan hukumannya? Gitu. Seperti yang Alvin Lim omongkan. Waduh. Oh, yang itu ngebahas. Jangan itu jangan dibahas dong. Kalau itu keren, sebetulnya keren sih orang ngomong berani speak up kayak gitu. Gua salut buat Bapak Alvin Lim, pengacara Alvin Lim. Yang anaknya speak up kan? Iya, anak kan juga bersuara banget. Gue lebih baik anaknya yang jadi diundang-undang acara-acara dibandingkan si Satria Mahathir sih. Karena bapaknya gue yakin gue salah satu orang yang pernah nakal dan pernah merasakan. Tahu banget gimana di dalam gitu, tahu banget gitu. Sama lagi. Iya, kita masih Enggak, itu dapat pelajaran aja lah. Iya, jadi pelajaran. Gue sama Acil tuh sama pernah merasakan. Nggak perlu diceritain lagi. Tidak ada hal yang harus dibanggakan, hal seperti itu. Hal yang gitu ya nggak usah bangga. Tapi kita pernah merasakan dan ya gitu dah. Yang Alvin Lim omongkan itu benar. Mungkin bisa terjadi. Bukan mungkin bisa terjadi, memang benar. Itu dia yang ngomong ya. Ya nggak apa-apa. Karena yang gue lihat tuh kayak hukumnya tuh terlalu runcing ke bawah, bukan ke atas. Hukum di Konoha ini ya? Ya, di plus 26 kalau kata Bang Boris ya. Iya. Kalau menurut gue seperti itu. Ya sangat amat disayangkan lah hal-hal seperti itu harus bisa. Semoga nih seiring berjalannya waktu nih perubahan di negara Konoha atau apa gitu, dimanapun itu bisa jauh lebih baik lah dari kemarin-kemarin. Gua berharap bisa lebih sadar aja lah kalau mengakuin kesalahan yang kayak lu salah dalam hal seperti itu ya emang salah, nggak perlu harus dibela lagi kalau menurut gue gitu Ji. Karena masyarakat sekarang menurut gue lebih melek sih, lebih sadar. Kayak contoh, maaf ini sorry bukan ngomongin politik ya. Dari segi politik 5 tahun sampai 10 tahun yang kemarin kan terlalu ngebawa-bawa agama. Terlalu masuk banget itu. Ngebahas-bahas, ngejatoin jadi satu sama lain. Iya, jadi kepecah ya. Sekarang menurut gue yang pandangan gue pribadi, yang gue lihat politik tahun ini, ya udah yang ribet kayaknya yang atas-atasnya aja, yang bawah-bawahnya udah biasa aja kayak ya udahlah. Siapapun yang jadi kita bakal ngikut gitu aja. Mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3 ikutin ya, dukung aja lah. Kalau menurut ini kan kita ngerekam habis debat pilpres ketiga ya kan? Baru malam ini ngikutin lagi. Malam ini terakhir debat pilpres ketiga. Malam ini? Iya. Serius? Iya. Gue gak ngikutin. Gue nonton gitu beberapa. Berarti lu ngikutin dong? Iya, gue ngikutin. Lu pilih siapa Ji? Gak usah gue bahas lah di sini. Iya sih. Kan sudah intinya kita nggak golput, kita tidak menyarankan golput. Datang ke TPS, coblos orang yang lu suka dan ikutin kata hati. Kalau ada serangan fajar, ya nggak apa-apa, lu ambil aja. Iya. Tapi lu ikutin kata hati lu. Pilihan lu aja, jangan sampai lu ikutin orang-orang yang jangan lah. Kalau menurut gue sayang karena kan pilihlah pemimpin yang bakal bisa mimpin lu 5 tahun ke depan. Iya. Untuk Satria Mahathir, lu tai
Jadi nyoblosnya di mana ya? Hah? Dia nyoblosnya di mana? Di dalam lapas. Batam lagi. Di dalam lapas. Katanya yang korban itu di anak DPRD. Iya, makanya kan bisa masuk. Satria Martir, Berangkat yuk. bapak lu udah nggak ada. Lu harus tahu diri. Ya, lu harus tahu diri. Jadi lu udah nggak punya backingan. Ya, Jadi udah kalau ya. Yang Lu penting- bikin kontroversi gitu buat apa sih gitu? Tarung tinju aja lu sama si Maliki aja kayak apa tahu. Ya, yang penting ini dibuat pelajaran aja, pesan dari gue Kalau sih. laki lu 1 lawan 1, gak bisa keroyokan, goblok. Gitu. Ya. Iya enggak? Iya, maksudnya dibuat pelajaran, Ji. Kita nggak bisa nyalain 100% kayak gitu. Memang kita menyesali hal yang seperti itu, cuman kayak Lu main keroyokan anjing, gue bilang. buat penyesalan aja lah, ke depannya harus jauh lebih baik aja loh. Iya, kalau laki Karena lu punya susah, bro. lu punya masalah 1 lawan 1, jangan dikeroyok orang. Kocak. Beneran kocak lau. Tapi kalau 1 lawan 1, 1 lawan 1 aja kayak kalau pargoy. misalkan lawannya kalah nggak terima gimana? Kagak lah, kalau kayak 1 lawan 1 menurut gue resiko yang nantinya dampaknya buat ke hukum ya itu lebih enggak terlalu ini banget karena 1 lawan 1. Balik lagi di Konoha Ini kan pengeroyokan. gimana? Enggak, kalau menurut gue Privilege ini kan lebih kuat. enggak. Kalau masalah ini kan masalah pengeroyokan. Kalau 1 lawan 1 menurut gue enggak sih, enggak bakalan. Karena malu sih, bakalan malu. Maksudnya ya pengeroyokan enggak mungkin lah. Menurut gue Ya, sangat amat disayangkan lah anak-anak Gen Z. Setahu gua tuh Gen Z tuh, gua akuin Gen Z. ya Serius. Nggak, serius. Gua akuin Gen Z kalau untuk segi cara berpikir inovasi ya. Cara berpikir inovasi tuh keren. ini udah mulai melek teknologi lah sekarang. Iya, ya. Dibandingkan betul banget. dibandingkan kita dulu ya, Dibandingkan umuran kita selalu gue masih masih main warnet kan. Ide apa namanya, kreatifnya tuh lebih tinggi dibandingkan kita. Makanya tuh sangat amat disayangkan kalau lu memilih jalan hidup yang seperti buruk tanpa lu manfaatin kelebihan lu kayak gimana gitu loh. Menurut gua tuh sekarang kayaknya yang gua lihat tuh startup sekarang juga kayak butuh anak Gen Z. Mungkin anak-anak Gen Z tuh susah diatur sih. Nggak Iya, bisa yang namanya, kalau setahu gue ya, anak-anak Gen Z tuh lu kerja nih sama gua. Nggak bisa nih kita giniin banget. Iya kan. Kita atur banget nggak bisa. Soalnya kan kebanyakan punya mental illness. Dia diagnosa diri sendiri. Wah. Psikiater buat anak-anak Gen Z jangan sok-sokan. Lu punya diagnos. Tapi gue masih bingung loh, anak-anak Gen Z tuh kayak gitu ya. Kayak misalkan, Gue dikit. Aduh, gue introvert. gue anxiety. Iya, Gue gitu. anxiety. Gue nggak bisa ngeliat orang rame. Gue skizofrenia gitu kan. Lu introvert, tapi titik lu extrovert. Iya kan, kayak gitu. Gak, maksudnya kayak, aduh, Apa sih harus begitu? kenapa harus Gitu kan. begitu? Tapi kan balik lagi, kita tidak bisa menyalahkan karena seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman ya, Ya, ada, kita ambil positifnya, kita pokoknya ambil lu negatifnya aja lah. Satria Matir, kalau lu bisa tanggung jawab sama apa yang lu udah lakuin untuk saat ini, ya nanti kedepannya nih, kalau nonton video ini nih, kalau udah tanggung jawab, gue gak akan menyalahkan lu, tapi untuk saat ini, gue menyayangkan tindakan lu, ya, Oke. dalam hal pengeroyokan. Menurut gue, yang laki, kayak kemarin lu tinju, itu gue salut, gue jujur. Keren. Lu bisa naik di atas ring itu, gue akuin, lu keren. Keren sih. Karena nggak semua orang bisa berani buat masuk ke dalam ring. Tapi kalau menurut gue yakin, harapan gue tidak, Untuk generasi Z ya, kita tidak bisa mendoakan orang yang buruk-buruk, tidak boleh juga. Bukannya gue so benar. Ya. Semoga dengan ada kasusnya ini bisa jauh lebih baik. Bisa jadi influencer dari penerus-penerus anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang jangan sampai kayak Satria Matir. Harus jadi lebih baik lagi, dan juga gue pengen kalian bikin inovasi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang ya lu boleh nakal tapi jangan sampai merugikan orang lain. Tapi gue yakin lo orang baik kok. Lo orang baik, cuman karena Kalau lu dapat lingkungan yang jelek gitu, tapi nggak
jelek boleh, cuman nggak ada yang dampak positif ya tinggalin. Ya kalau jelek tapi ada hal positif nggak apa-apa gitu menurut gue. Karena Tapi kalau gue yakin loh Ji, gue yakin lewat pembelajaran semoga harapan gue tuh kayak di dalam lu dapat pelajaran. iya, kalau harapan gue tuh kayak ya mungkin mikir lah. Iya lah pasti dia lo mikir lah, anjing gue udah nggak ada bapak gue di dunia ini, kenapa gue harus melakukan ini? Ibu gue sudah tidak ada gitu kan. Ibu gue di penjara, maksud gue di penjara juga. Kecuali ya semoga aja lo pas udah bebas beres. jadi lebih baik lagi. Udah beres kelar masalah ini lo bisa jauh lebih baik lagi. Dengan gue minta untuk yang masih kalau ada masalah terus lu ngeroyok orang, lu banci anjing, lu banci Jangan. banget. Lu kalau punya masalah selesain di atas ring atau enggak lu nyewa aja. Ya mungkin Camp. mungkin gini sih Ji. Nyewa camp berapa sih paling ya? Kalau di umuran sekitar mungkin ya, umuran sekitar ini nggak, bukan ngebeda-bedain generasi nih, enggak. Ya. Kalau gue pribadi atau lu, gue nggak tahu. Gue udah di fase yang kayak takut sih. Takutnya bukan berarti gue penakut, enggak. Iya. Ya, bisa aja kita Konsekuensi ngelakuin. ke depannya apa? Iya. Itu Konsekuensi ke depannya apa yang udah gue lakuin, pasti kan kita segala sesuatu yang kita lakuin tuh pasti kita harus tahu konsekuensinya dulu. Iya, apalagi lu satu kayak lu kan lagi di gini Iya. menurut gue gini. Ya balik lagi nih. Lu misalkan lu salah satu influencer Oke. gitu. Lu kan disorot banget sama kamera. Jangan buat macem-macem kecuali lu bukan siapa-siapa. Lu mau keroyok orang masa bodoh. Karena nggak akan naik ke media. Itu aja sih. Kalau Bisa lebih menahan diri aja. Iya, kalau lu udah naik ke media, otomatis tata cara lu hidup lu segala macem itu disorot media. Jangan sampai lu ngasih contoh yang kagak baik. Gitu. Karena kalau menurut gue yang namanya udah jadi influencer, apa yang lo lakuin hal sekecil apapun, pasti bakalan ada dicari kesalahannya. Nggak perlu influencer, kita aja Ya. buat kesalahan di rumah, circle kita nih di rumah, pasti tetangga ada yang nggak suka. Iya. Tetangga tuh ibaratnya tuh kayak kita yang beli kipas angin, tetangganya yang muter. Nah itu. Masih ada yang nyari kesalahan. Contohnya, gua sama Aji di Depok nih. Pernah dengar nggak kasus yang anak IT Ya. di Sawangan kalau nggak salah? Difitnah apa tuh namanya? Difitnah babi ngepet atau apa? Padahal dia kan main apa? Kripto. Kripto atau Enggak, kalau main gua apa gitu? Atau di IT atau anak dari desain atau iya gimana? banyak sih. Nah, Sebenarnya gini, Kita gua harus punya kayak, menurut gua, ya lakuin apa aja selagi hal positif gitu kan. Nah, menurut gua seperti itu. Mau tetangga ngomong apa ya kita, selagi kita tidak merugikan tetangga atau gimana. Yang penting kan, jangan sampai lu ngasih contoh yang jelek deh buat anak-anak yang zaman sekarang gitu. Anak-anak, lu kan punya anak gitu, nanti lu punya anak ya lu harus mencontohkan hal yang baik buat anak lu. betul, karena tuh manusia sekarang lebih mungkin bukan 100%, berjuta-juta persen percaya, lebih percaya katanya, bukan faktanya. Iya. Jadi apapun yang lu lakuin hal sedikit aja kesalahan, lu bakalan diinget tuh. Anaknya si ini nih, si Aji ini tidur di pos ronda nih pagi-pagi. Anjing gua itu bangsat itu cerita tai. Ya kan, contohnya kan pasti ada hal kayak gitu kan. Ya. Makanya, tapi balik lagi ke kitanya menyikapi dengan ya udahlah. Masa bodoh. Masa bodoh. Itu. Tapi jangan sampai lu intinya jangan sampai nyakitin orang lain dah. Lu mau nakal apapun, gue juga pernah nakal gitu. Cuman jangan sampai nyakitin hati orang lain. Ya, betul. Jangan sampai nyakitin fisik orang lain. Gue pernah baca quotes. Apa? Lu nggak apa-apa sombong. Ya. Nggak apa-apa lu sombong. Terus? Tapi jangan pernah nyakitin hati orang lain. Ya, intinya gitu aja. Kesimpulannya jadi guys gini. Lu boleh ngapain aja. Lu boleh berteman sama siapa aja. Tapi cari temen yang positif. Jangan sampai cari temen yang negatif. Ngajakin negatif mulu. Kayak Aji ya.
Ya, jangan cari teman yang negatif. Tapi aja udah bener kok. Lu udah ntar lu capek sendiri sumpah dah. Lu capek sendiri kayak gue nih, gue udah capek sendiri. Jadi sekarang gue lebih nyari tongkrongan yang positif Amin, aja. amin. Kayak gue bikin kayak gini nih, bikin Amin. posisi nih. Jadi buat sharing-sharing tentang pengalaman gua, pengalaman Oke. Acil, dan juga nanti gua mungkin undang bintang tamu yang bisa di sharing tentang ceritanya gitu. Gue juga banyak teman, banyak relasi buat insight lu nanti biar gimana caranya bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Oke. Kita juga nggak pilih-pilih bintang tamu kok. Ya, Mau siapapun itu, lu mau dari latar belakang manapun lu Iya. bisa, kalau lu mau cerita lu bisa cerita aja. nggak DM apa-apa. ke IG-nya Posisi gitu. Bang, gue punya cerita tentang apapun, mau lu cinta kek, lu mau tentang narkoboy kek, lu mau tentang Janganlah kalau hidup bisa lu. jangan. Apapun itu, Cil, gue maksud gue. Oh, masa lalu, kalau masa lalu Posisi nggak ini apa-apa. tentang masa lalu lu gitu. Tapi yang bisa diambil positifnya gitu. Ya intinya dari obrolan kita ini nih, ambil positifnya, buang negatifnya aja. Gitu. Ya, jadi gitu guys. Jadi buat yang mau nanti kita undang, bisa langsung DM aja. Nanti lu bisa cerita, mungkin kita bisa kasih masukan dan bisa kasih hal yang positif. Kita nanti ngobrol ke depannya. santai aja. Kita ngobrol santai aja. Oke guys. Untuk episode saat ini mungkin itu aja. Jadi gua Aji. Gua Acil. Ciao. Podcast berbagai sisi.